Jika seseorang mengamati dengan seksama, rambut-rambut tipis ini merupakan bagian dari suatu perencanaan yang sangat cerdas dan telah berada di tempat dan dalam bentuk yang sangat tepat sebagaimana mereka seharusnya. Mereka semua secara bersama-sama melakukan sebuah tugas pengangkutan, semuanya menuju ke arah yang sama. Jika salah satu bagian dari sel-sel tersebut tidak melaksanakan fungsinya, atau jika mereka melakukan tugas pengangkutan ini dengan arah yang berlainan, telur tersebut tidak akan mencapai tujuannya, dan kelahiran bayi tidak akan terjadi. Beruntung ciptaan Allah tidaklah bercacat, dan setiap sel melakukan tugas yang dibebankan padanya tanpa melakukan kesalahan. Dengan demikian, sel telur bergerak tanpa hambatan ke tempat yang secara khusus telah dipersiapkan untuknya, yaitu rahim sang ibu. Tetapi sel telur yang begitu hati-hatinya sedang diangkut ini memiliki masa hidup hanya 24 jam. Jika ia tidak dibuahi dalam selang waktu tersebut, ia akan mati. Ia memerlukan suatu material penting agar dapat dibuahi. Sperma yang akan datang dari tubuh laki-laki. Sperma adalah sel yang bertugas membawa informasi genetis laki-laki ke sel telur dalam tubuh wanita. Bila diamati lebih dekat, sperma terlihat persis seperti sebuah mesin yang khusus didesain untuk mengangkut muatan ini. Bagian depan sperma tertutup oleh pelindung. Terdapat sebuah lapisan pelindung lain di bawah lapisan pertama tersebut. Dan di bawah lapisan kedua ini, terdapat kargo muatan yang dibawa oleh sperma tersebut. Dalam muatan ini, terdapat 23 kromosom yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Segala informasi mengenai tubuh manusia, bahkan sampai yang paling detail, tersimpan dalam kromosom ini. Agar seorang anak manusia terbentuk, 23 kromosom dalam sperma harus bersatu dengan 23 kromosom dalam sel telur ibu. Dengan cara demikian, bahan dasar pertama manusia berupa 46 kromosom akan terbentuk. Sistem pelindung pada kepala sperma tersebut akan melindungi muatan berharga ini dari segala mara bahaya selama perjalanannya. Tapi, desain pada sperma tidak terbatas sampai di sini. Terdapat mesin bertenaga sangat kuat di bagian tengah sperma. Bagian belakang mesin tersebut terhubungkan dengan ekor sperma. Daya yang dihasilkan mesin ini memutar ekor bagaikan kipas angin dan memungkinkan sperma meluncur dengan cepat. Karena terdapat mesin di bagian tengah, ia membutuhkan bahan bakar yang memungkinkannya bekerja. Kebutuhan ini telah diperhitungkan, dan bahan bakar paling produktif untuk mesin tersebut, yaitu fruktosa, telah tersedia dalam bentuk cairan yang melingkupi sperma. Dengan cara demikian, bahan bakar untuk mesin tersebut telah tersedia di sepanjang perjalanan yang akan ia tempuh. Dengan desain yang sempurna ini, sang sperma bergerak cepat dan langsung mengarah ke sel telur. Ketika ukuran panjang sperma dan jarak perjalanan yang ia tempuh tersebut kita cermati, akan terlihat bahwa sperma layaknya sebuah mesin berkecepatan tinggi. Pembuatan mesin-mesin ajaib ini dilakukan dengan cara yang sangat ahli. Di dalam tiap testis, yang merupakan pusat produksi sperma, terdapat tabung mikroskopis dengan panjang total mencapai 500 meter. Proses produksi di dalam tabung-tabung mungil ini persis layaknya sistem perakitan menggunakan ban berjalan pada pabrik modern.
Bagian pelindung, mesin, dan ekor sperma dipasangi satu persatu secara bergantian. Yang muncul sebagai hasilnya adalah sebuah keajaiban teknik yang luar biasa. Kita hendaknya berpikir sejenak menghadapi kenyataan ini. Bagaimana sel-sel yang tidak memiliki kemampuan berpikir ini mengetahui bagaimana mempersiapkan sperma dalam bentuk yang tepat, padahal mereka sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk tubuh wanita. Bagaimana mereka belajar membuat pelindung, mesin, dan ekor yang akan dibutuhkan oleh sperma ketika berada dalam tubuh sang ibu? Dengan kecerdasan apa mereka dapat merakit komponen-komponen ini dalam urutan yang benar? Bagaimana mereka tahu bahwa sperma akan membutuhkan fruktosa? Bagaimana mereka belajar membuat sebuah mesin yang bergerak dengan bahan bakar fruktosa? Hanya ada satu jawaban atas semua pertanyaan ini. Sperma dan air mani yang mereka tempati diciptakan secara khusus oleh Allah demi kelestarian umat manusia. Profesor Sefat Babuna, mantan dekan Fakultas Kedokteran, Ginekologi dan Kebidanan Universitas Istanbul, menjelaskan desain khusus pada sperma ini sebagai berikut. Sel-sel sperma dibuat dalam tubuh sang ayah, tapi fungsi sperma ini dilakukan dalam tubuh sang ibu. Dan semenjak dunia ini dimulai, dengan kata lain dalam sejarah umat manusia, tidak ada sperma yang berkesempatan kembali pulang ke tubuh sang ayah setelah melaksanakan tugasnya dalam tubuh sang ibu, dan kemudian berkata pada sel-sel yang telah membuatnya tentang apa yang telah mereka lakukan, kesulitan apa yang mereka hadapi, atau apa tugas mereka. Jadi kalau begitu, bagaimana sel sperma memiliki struktur yang sangat berbeda dengan semua ribuan macam sel yang ada dalam tubuh? Bagaimana sel sperma mengetahui bahwa ia akan mengangkut muatan genetis yang ia ambil dari tubuh sang ayah ke tubuh lain yang kemudian akan menjadikannya hidup, sehingga bagian kepala, yakni bagian depannya, harus memiliki pelindung? Bagaimana sel sperma mengetahui bahwa ia akan menembus membran sel sehingga ia juga membawa sejumlah senjata kimia yang dipasang di balik pelindungnya? Jadi, Anda tahu bahwa dalam mustahil semua struktur pada sel ini, tugas yang ia lakukan, berbagai peristiwa yang ia alami adalah sebuah kebetulan. Ia mengerjakannya dengan kebetulan, atau bahkan ia secara sadar mengerjakan semua ini berulang-ulang. Ini adalah bukti paling jelas bagaimana Allah Sang Pencipta telah memberinya tugas ini, dan bagaimana ia melakukannya dengan cara yang paling sempurna. Perancangan menakjubkan dalam desain sperma itu sendiri adalah sebuah keajaiban penciptaan. Sebenarnya Allah telah memberikan perhatian khusus pada penciptaan air mani, tempat sperma itu berada dalam Al-Quran. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nuftah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya?